Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar warga Sukawati Duyusi Waresi. Saya Andi Putro berkesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan sebuah kisah mistis. Para pendengar, pada malam hari ini kisah mistis dari Dedi Jubaidi. Selamat mendengarkan. Sudah menjadi rahasia umum, banyak rumah makan yang menggunakan pengasian agar usahanya ramai dan banyak pembelinya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, mereka para pemilik rumah makan itu mendatangi para dukun untuk bersekutu dengan bangsa jin agar makanan yang dijual selalu ramai dengan pembeli setiap harinya. Ada beberapa ciri khusus apabila rumah makan tersebut menggunakan pengasian. Konon, apabila makanan itu dibawa pulang, rasanya tidak sama enaknya jikalau kita makan di tempat. Ada benarnya juga, tapi tidak semua begitu. Tergantung dari masing-masing pengasian dari dukunnya yang didatanginya. Saya akan berbagi pengalaman seputar tentang beberapa rumah makan yang cukup terkenal di wilayahnya yang menggunakan pengasian yang bersekutu dengan bangsa jin. Waktu itu saya pulang dari luar kota dengan teman-teman saya, tepatnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Kami singgah untuk istirahat makan siang. Rombongan kami yang menggunakan 2 mobil Kijang Innova berjumlah sekitar 12 orang mampir untuk makan siang di rumah makan yang cukup terkenal dengan jumlah pengunjungnya banyak sekali. Untuk mendapatkan tempat duduk cukup sulit karena banyaknya pengunjung yang mau makan di rumah makan tersebut. Setelah rombongan kami mendapat tempat, masing-masing memesan makanan yang menunya semua makanan Sunda. Karena perjalanan cukup jauh, saya bergegas mencari kamar kecil karena sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Setelah buang air kecil, saya mencuci tangan di wastafel dan membasuh muka dengan air. Di sini, tiba-tiba kok saya merasakan hawa yang sangat tidak nyaman, seperti hawa mistis yang bernuansa negatif. Sambil memejamkan mata, saya membaca ayat suci Al-Quran, dan begitu membuka mata, betapa kagetnya saya. Di rumah makan itu tampak beberapa makhluk gaib yang menyeramkan. Semua makhluk mengeluarkan liur yang sangat menjijikan berwarna kuning seperti nanah. Air liur itu pun sengaja dijatuhkan di setiap makanan yang dihidangkan di meja. Melihat itu, saya berbisik kepada salah satu teman saya untuk membatalkan pesanan. Teman saya itu tidak mau karena malu pesanan yang sudah dipesan harus dibatalkan. Dan mereka semua sudah merasa lapar. Kalau saya berterus terang sama mereka, pastinya mereka tidak akan percaya karena mereka tidak dapat melihat makhluk gaib pesugihan rumah makan tersebut. Dan dengan alasan saya mau sholat dulu, mereka saya tinggalkan dan saya memilih sholat di masjid yang jaraknya tidak jauh dari rumah makan tersebut. Setelah sholat duhur, karena merasa lapar, saya membeli bakso yang kebetulan lewat di depan masjid tersebut. Kawan-kawan saya menanyakan saya kemana saja sholat kok lama sekali. Terus makanan yang sudah teman saya pesan tidak saya makan dengan alasan sudah kenyang makan bakso. Setelah membayar makanan, kami semua melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta. Salah seorang teman saya bertanya kepada saya, kenapa tadi saya menganjurkan membatalkan pesanan makanan? Padahal menurut mereka makanannya enak banget. Akhirnya saya ceritakan bahwa rumah makan itu pakai pengasian berupa makhluk gaib berupa jin.
Dan makanan yang dibilang enak itu sudah tercampur dengan air liur dari makhluk gaib tersebut yang seperti nanah dan bau. Spontan saja mobil yang kami kendarai menepis di pinggir jalan dan semua teman saya yang satu mobil muntah semua. Teman saya yang di mobil lain pada keheranan melihat penumpang dalam mobil pada muntah semua, dikira pada mabuk kendaraan. Ada lagi pengalaman saya waktu menuju Boyolali. Ada satu rumah makan di daerah sana yang cukup terkenal dan ramai oleh pengunjung. Tempatnya pas di pinggir jalan raya. Banyak pengunjung rumah makan itu, dari yang naik kendaraan bermotor sampai yang menggunakan mobil. Menu yang dijual di rumah makan itu berupa sate dan sop. Yang lebih serem lagi, jin pengasihannya itu seperti berwujud buto ijo yang memegang tangan seperti tangan manusia yang masih menetes darah segar. Dan darah segar itu dikucurkan dimasukkan sate dan kuah supnya. Usut punya usut, ternyata sering sekali terjadi kecelakaan jalan sekitar warung makan itu, yang kalau dilihat secara logika memang jalan tersebut rawan akan kecelakaan. Betapa tidak dengan jalan kondisi aspal yang mulus ditambah jalan yang menikung. Jadi tidak heran sering terjadi kecelakaan berupa tabrakan kendaraan bermotor yang kesemuanya korban pasti meninggal dunia di tempat. Tetapi dilihat dari mata batin, itulah tempat yang cocok dan sesuai dengan pesugihan yang sengaja dilakukan oleh pemilik rumah makan tersebut. Untuk itu saya menghimbau kepada sobat semua, berdoalah sebelum menyantap makanan di sebuah rumah makan. Minta petunjuk kepada Allah, apakah makanan ini halal dan baik untuk dimakan. Saya akan membagi sedikit ilmu buat para sobat. Jika memasuki rumah makan yang ramai, yang dilihat tidak wajar dan terlanjur untuk memesan makanan, pertama yang harus dibaca, baca basmalah, baca syahadat 3 kali, baca istighfar 3 kali, baca al-fatihah. Ditutup dengan ayat kursi. Berdoa kepada Allah apakah makanan ini tidak menggunakan pengasihan jin. Jika rumah makan itu memakai pengasihan jin, maka makanan itu akan berbau tidak sedap seperti makanan basi. Itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, itulah tadi kisah mistis dari Dedi yang menyeramkan sekaligus menjijikan, yaitu perihal pengasihan di warung makan. Meskipun zaman sudah modern, hal-hal tersebut masih dilakukan oleh beberapa oknum para pelaku bisnis warung makan. Ya, dengan tujuan supaya laku dan mendapatkan keuntungan besar. Para pendengar, apakah kalian pernah mengalami hal-hal seperti di atas? Jangan lupa tulis komentar kalian. Nantikan kisah-kisah mistis selanjutnya yang membuat kalian merinding ketakutan. Terima kasih sudah mendengarkan Do You See What I See. Selamat malam warga desa Sukawati. Do you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.